Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Horas, selama ini Richard Lee dikenal sebagai sosok cerdas, kritis, dan aktif di media sosial. Dikenal juga sebagai pengusaha kosmetika yang sangat berhasil dan juga seorang konten kreator di YouTube. Dia punya podcast sendiri. Tetapi di balik kesibukan dan popularitasnya, ternyata ada perjalanan pencarian makna hidup yang jarang diketahui publik. Menurut Ustadz Derli Sulaiman, Richard Lee sudah resmi menjadi mualaf. Sudah 2 tahun lebih. Sudah berganti agama dari Kristen menjadi Islam. Ustadz Derli sendiri yang mensahadatkan Dr. Richard Lee menurut pengakuannya. Dr. Richard Lee kan udah kemarin. Kemarin kan udah tanda tangan sertifikat. Katanya bener nggak itu masuk Islamnya dari 2 tahun yang lalu? Iya, sama saya. Jadi udah 2 tahun lalu udah masuk Islam? Udah. Waktu podcast sama Atta tuh udah Islam tuh. Oh iya. Dia udah Islam itu. Maka coba dengar kata-katanya dia. Cuman dia menjaga hati orang tuanya, ibu bapaknya. Dia kenapa sekarang mengumumkan? Karena ibu udah merestui. Dulu heboh di keluarganya. Nah, maka pelan-pelan ngajak istri, pelan-pelan ngajaknya. Tapi kemarin sudah deklarasi, sudah kasih sertifikat juga. Di awal Mei 2026, pendakwa Hani Kristianto mengumumkan pencabutan sertifikat mualaf milik Richard Lee. Keputusan tersebut ramai dibahas di media sosial dan berbagai portal berita. Menurut Hani, yang dicabut bukanlah status keislaman Richard Lee, melainkan hanya dokumen administratif berupa sertifikat mualaf. Ia menegaskan bahwa seseorang yang sudah mengucapkan syahadat tetap dianggap muslim, meskipun sertifikatnya dicabut. Ya, jadi yang sebenarnya udah banyak nih di Instagram saya udah naikin. Yang sebenarnya adalah mulai saya cabut sertifikat itu kan 2 Mei ya, 2 Mei 2026. Nah, kenapa coba dilihat sejarah sebelumnya bahwa si pengacaranya Richard Lee itu awalnya bilang ini masih mualaf, syahadatnya 5 Ramadan 2025 atau 5 Maret 2025 loh. Ini sertifikat saya akan dibikin konstruksi hukum, kan berarti ini sertifikat saya. Saya udah bilang ke Richard Lee, ke timnya juga udah damai aja, udah diemin gitu. Nah, tapi kalau ini dibuat konstruksi hukum, berarti saya akan menjadi saksi dan di BAP karena sertifikat itu yang mengeluarkan saya, Yayasan Ikhlas Indonesia. Nah, pengurus juga keberatan kalau seperti itu karena tujuan sertifikat mualaf. Jadi orang kalau masuk Islam itu harus punya pengenal baru sementara. Namanya sertifikat mualaf. Fungsinya hanya 3. Yang pertama merubah KTP. Nah, kalau masuk Islam harus rubah KTP. Kenapa? Kalau enggak meninggalnya dimakamkan dengan agama yang sesuai dengan di KTP. Yang kedua, sertifikat itu bisa digunakan untuk administrasi di KUA menikah. Yang terakhir, sertifikat itu bisa juga digunakan untuk kematian dengan catatan dia baru masuk Islam, KTP-nya belum berubah, nah dia meninggal, itu bisa jadi bukti. Karena 3 itu nggak dipakai, kalau pengakuannya kan udah 3 tahun masuk Islam, kalau sertifikatnya udah setahun lebih, ngurus sertifikat itu ngurus ke KTP itu cuman sebentar gitu loh. Bahkan kalau mau melaporkan polisi itu yang paling kuat adalah KTP saya Islam. Itu kuat banget gitu. Nah, karena saya tidak mau, tugas ketika seorang muslim bertikai apa? Kita damaikan. Kalau nggak bisa damaikan, kita cegah. Nah, saya cegah dengan itu. Setelah dia masuk Islam, dia bilang kan 3 tahun lalu saya masuk, ada videonya tuh. Nah, videonya di tempatnya anaknya Pendeta Gilbert. Saya sudah 3 tahun lalu mualaf dan ini pertama kali menginjakan gereja. Itu nggak masalah. Orang Islam boleh gereja, silahkan. Asal bukan ibadah. Kalau ikut ibadah sudah nggak boleh. Dan kenapa saya bilang, oh berarti udah keluar dari Islam? Karena di situ dia mengatakan, saya juga percaya Tuhan Yesus. Nah, barang siapa yang mengatakan saya percaya Tuhan selain Allah, dia keluar dari Islam. Kalau tidak membatalkan keislaman seseorang, buat apa sertifikat mualaf itu dicabut? Ada apa? Keislaman seseorang tidak bisa dicabut atau dibatalkan orang lain sepanjang orang itu mengaku Islam dan mengaku bahwa tidak ada Tuhan selain Allah dan Muhammad adalah Rasul Allah, utusan Allah, sebagaimana yang diucapkannya dahulu ketika dia masuk Islam.
Itu juga gerbang keluar seseorang dari Islam. Jika dia tidak mengakui lagi syahadat itu, otomatis batal keislamannya dia. Kalau dia tidak percaya bahwa Allah itu satu-satunya Tuhan dan tidak percaya lagi bahwa Nabi Muhammad adalah Rasul Allah, batal Islamnya, keluar dia dari Islam. Hanya itu yang bisa mengeluarkan orang dari Islam. Ini komentar dari pengacara Dr. Richard Lee. Menurut pengacara Dr. Richard Lee masih seorang Muslim. Bang, Haji mungkin untuk hari ini mau ada klarifikasi mengenai mualafnya dari Dr. Richard Lee sendiri ya. Iya, terima kasih. Saya sampaikan kepada teman-teman pers dan media semua, baik cetak maupun online, sesuai dengan undangan peliputan kami terkait dengan perkembangan terkini pencabutan mualaf klien kami Dr. Richard Lee yang beberapa hari terakhir ini menjadi trending topik. Yang pertama ingin kami sampaikan bahwa Dr. Richard menganggap bahwa menghargai keputusan pencabutan yang dilakukan oleh Hani dari mualaf Sandar. Klien kami merasa tidak pernah mengajukan atau meminta sertifikat itu. Justru Pak Hani yang secara inisiatif memberikan sertifikat mualaf itu. Karena bagi kami ya, dan mungkin sudah menjadi pengetahuan bersama bahwa menjadi mualaf itu kan tidak ditentukan oleh selembar sertifikat. Hanya cukup dengan mengucapkan 2 kalimat syahadat dan seseorang yang telah memilih keyakinan yang baru, memeluk agama yang baru, ya dia pasti akan fokus menjalankan ajaran agama yang baru dia imani. Jadi bukan soal sertifikat mau dicabut atau tidak dicabut, mualaf seseorang itu tidak bergantung pada itu yang kedua. Yang ketiga, soal pemberitaan bahwa kenapa mualafnya itu dicabut, karena dia juga masih sering ke makan malam, sering ini. Apakah standar mencabut mualaf seseorang itu karena itu? Karena dia melakukan aktivitasnya, dia lagi happy dengan teman-temannya atau ini terus dicabut. Itu kan tidak argumentasinya tidak pas ya. Terus yang keempat soal dia dicurigai bahwa Dr. Richard masih bersama dengan istrinya sering ke gereja. Harus diketahui istri Dr. Richard itu bukan seorang Kristiani atau Katolik, dia agamanya Buddha. Justru salah sasaran itu serangan ke Dr. Richard. Dan ada memang satu kesempatan Dr. Richard itu ke gereja itu diundang oleh Pendeta Gilbert. Hanya dalam rangka memberi sesi motivasi. Jadi dia tidak ada dalam agenda ibadah, jadi itu clear. Sehingga bagi teman-teman di luar sana yang mempersoalkan keyakinan Dr. Richard, kami justru mempertanyakan motivasi mereka untuk apa. Ya, karena yang namanya keyakinan seseorang kan perjalanan spiritual. Tidak boleh dipersoalkan bagaimana dia cara beribadah, bagaimana dia memeluk agamanya, itu tidak boleh digugat oleh siapapun. Itu urusan dia dan Tuhan ya? Betul, itu urusan sebagai hamba dengan Tuhannya. Mau dia Muslim, mau dia seorang Kristiani, mau dia seorang Buddha atau Hindu, itu dilarang. Jangan pernah mempersoalkan keyakinan seseorang. Makanya kami mempertanyakan, ini kok sudah ada upaya untuk menjatuhkan kredibilitas dan menzalimi klien kami. Walaupun sertifikat mualaf Dr. Richard Lee dicabut oleh Hani Kristianto, Dr. Richard Lee masih seorang Muslim. Dia masih belajar dalam memperkuat keislamannya. Perlu waktu yang cukup baginya untuk jalan ke situ.
Kita juga yang muslim dari lahir, apakah melaksanakan sholat 5 waktu semuanya? Full 29 atau 30 hari puasa Ramadannya? Tidak berjudi, tidak berzina, tidak mencuri, tidak menipu, tidak korupsi, tidak pergi ke klub malam, tidak mabuk-mabukan? Yakin? Banyak dari kita muslim melakukan itu. Apakah keislaman kita batal? Tidak kawan. Tetapi kita berdosa. Kita nanti pada suatu saat akan bertobat, akan memperbaiki diri menuju Islam yang lebih baik. Terima kasih telah berkunjung ke channel Batak Muslim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.